Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tentu tahu bahwa dosa membawa keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, tahukah kalian bahwa ada beberapa dosa besar yang balasannya langsung diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di video kali ini, kita akan membahas dosa-dosa besar yang tidak hanya merugikan di akhirat, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata di dunia. Mari kita simak bersama agar kita semua dapat mengambil pelajaran dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dosa besar yang langsung mendapat balasan di dunia. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Salah satu dosa besar yang balasannya langsung terlihat di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua dosa besar yang Allah segerakan hukumannya di dunia: durhaka kepada orang tua dan berbuat zolim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Durhaka kepada orang tua dapat berupa berkata kasar, tidak mematuhi perintah mereka yang baik, atau bahkan mengabaikan hak-hak mereka. Balasannya seringkali berupa kesulitan hidup, hilangnya keberkahan, atau hubungan yang rusak dalam keluarga. Yang kedua, memutus silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 22-23. Memutus silaturahmi adalah dosa besar yang mengundang laknat Allah. Akibatnya bisa berupa hidup yang sempit, rezeki yang seret, atau hubungan sosial yang kacau. Yang ketiga, berbuat zolim kepada sesama. Zolim adalah mengambil hak orang lain atau berbuat aniaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada doa orang yang teraniaya, karena tidak ada hijab atau penghalang antara doa itu dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berzina. Berzina adalah dosa besar yang balasannya seringkali nyata di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila zina dan riba sudah merajalela di suatu kaum, maka mereka telah mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Hakim. Konsekuensi dari zina bisa berupa penyakit, kehancuran keluarga, atau hilangnya kehormatan. Selain itu, zina juga membawa dampak sosial yang merusak tatanan masyarakat. Yang kelima, memakan harta riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam melarang riba. Dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang kerasukan setan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Balasan bagi pemakan riba bisa berupa kehancuran ekonomi, hilangnya keberkahan dalam harta, atau masalah keuangan yang terus-menerus menghantui. Yang keenam, berkhianat dalam amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang berkhianat seringkali kehilangan kepercayaan dari orang lain, dijauhi dalam pergaulan, atau menghadapi kehancuran karir dan reputasi. Yang ketujuh, jiwa yang tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Balasan bagi pembunuh seringkali berupa hidup yang penuh kegelisahan, dihantui rasa bersalah, atau balasan langsung berupa hukuman di dunia. Yang kedelapan, menipu dan berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang menipu dalam jual beli. Hadis riwayat Muslim. Penipuan dan kebohongan membawa balasan berupa hilangnya kepercayaan, rusaknya hubungan, atau masalah hukum yang merugikan. Yang kesembilan, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Balasannya berupa hilangnya keberkahan dalam harta dan hidupnya penuh kesulitan. Yang ke-10, syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Meskipun balasannya utamanya ada di akhirat,
Banyak orang yang melakukan syirik merasakan hidupnya yang sempit, hati yang gelisah, dan kehilangan arah di dunia. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa besar ini adalah peringatan bagi kita semua. Balasan di dunia hanyalah sebagian kecil dari apa yang akan terjadi di akhirat jika tidak segera bertaubat. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri dari dosa, memperbanyak istighfar, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari dosa-dosa besar yang mendatangkan keburukan. Ingat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah mendukung channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.